pelajaran yang mesti kita ambil menurut saya dari proses politik hari ini adalah, satu, menurut saya, selama politik uang ini ya, politik kotor ini menguasai lanskap politik nasional, selama ongkos politik berbiaya mahal, selama kekuasaan itu bukan sebagai instrumen untuk melakukan penegakan keadilan, memajukan kehidupan rakyat, selama kontestasi ini hanya menjadi perebutan bagi antar kekuatan kelas kapitalis, selama itu pula saya kira kecurangan akan terus terjadi. Makanya gerakan rakyat dengan banyak pengalaman yang sudah kita lalui, baik yang sebelum-sebelumnya atau sekarang, mestinya punya imajinasi untuk tidak lagi menunda-nunda kekalahan. Terutama tentu saja kita nggak ngomongin spektrumnya harus seperti apa, atau taktik dan strateginya harus tunggal. Saya pikir nggak juga, nggak harus begitu gitu. Tapi punya titik sambung, punya keterkaitan satu sama lain, dan punya agenda yang lebih besar gitu. Punya visi yang besar gitu loh Mas. Saya tuh melihat selama ini, saya khawatir juga ketika aksi-aksi politik jalanan ini hanya ketemu di jalan gitu, tapi nggak sampai pada bikin rumusan-rumusan besar, komite-komite yang bekerja dengan baik, yang terkontrol dengan baik, seperti tentakel yang bekerja dan ada satu sistem yang menggerakkan mereka secara organis gitu Mas Eko. Mungkin nggak ya, saya mengimajinasikan itu Mas Eko. Jadi nggak hanya ruang bertemu semacam venue, orang berbagi kegelisahan, terus marah-marah, jengkel, terus pulang, tapi emang bikin rumusan yang besar, jadiin momentum protes. Buruh kemarin juga kan turun ke jalan, mereka menuntut upah yang semakin lama semakin nggak masuk akal dengan biaya hidup yang makin tinggi, dan siapapun yang jadi kemungkinan juga tidak akan mengubah nasib buruh secara dramatis. Semua orang percaya itu, banyak kawan buruh datang ke rumah juga cerita begitu. Nggak ada satu perubahan besar, mungkin juga nggak akan ada perubahan besar dengan tawaran perubahan yang dibawa oleh Anies Baswedan selama tata kelolanya neoliberal kan begitu. Selama pembangunan itu berorientasi pada agregat GDP growth ya, akumulasi pertumbuhan dan lain sebagainya, ya pasti buruh gitu ya, eksploitasi dan apropriasi alam atau penjarahan terhadap alam pasti akan dilakukan. Nah, kembali ke tema itu, kalau misalnya Mas Eko, ini sekedar berandai-andai ya, belum material gitu ya. Kalau misalnya komite-komite politik ini bisa menjadikan momentum kecurangan politik dan nggak ada netralitas penguasa ini menjadi latihan politik pengorganisiran, latihan membangun kekuatan jejaring gerakan rakyat, dan dibikin strukturnya Mas Eko, ya kayak Nahdlatul Ulama atau Muhammadiyah gitu kan, ada pengurus rantingnya gitu, tugasnya ini, tugasnya itu gitu lah Mas Eko. Misalnya siapa orang sakit, didata gitu kan. Kalau selama ini ke sana sulit ya, kita data gitu. Terus siapa yang sedang berperkara dengan penguasa di desa, data gitu kan. Oh ternyata ini oknum-oknumnya gitu, mungkin diviralkan atau apa gitu, tapi ini betul-betul bekerja sampai pada tingkat ranting gitu. Nah itu nanti disusun dari kumpulan pengalaman tadi itu, terus kemudian dari banyak kasus yang ditabulasi, yang dikumpulin. Itu kan mereka punya pengalaman real bagaimana mengorganisasikan kekuatan rakyat. Kita ini kan, mohon maaf Mas Eko, belum teruji bikin konsolidasi besar. Ya pasti besok saya berharap besar ya, ada Rocky Gerung, ada Kiai Zawi Imron, ada Mas Eko, pasti besar itu Jogja gitu. Iya kan? Tapi kan nggak mungkin kita akan bawa Rocky terus-terusan gitu ya. Di Jogja punya panggung. Coba kalau kita bawa ke desa-desa gitu, apakah ya juga kemudian bunyi gitu. Misalnya kalau nggak ada bunyi, apakah resonansinya bisa besar gitu. Nah saya bayangin komite ini, terutama dengan isu yang sedang kita obrolin hari ini itu, bisa didorong menjadi kekuatan yang real. Kalau tadi saya merujuk ke Fedi ya, kita nggak punya kaki sama sekali, yang kita omong ini nggak sampai ke mereka. Mungkin nggak kita menurunkan isu-isu. Bayangkan ya, ini yang paling konyol Mas Eko. Saya telepon ibu saya ini aktivis muslimat, yang biasanya juga di desa ya, biasanya juga banyak caleg-caleg dari banyak kubu, terutama di lingkaran NU, atau bahkan di luar NU pun memanfaatkan mereka gitu ya. Ayo, ibu-ibu, dukung ini, dukung itu gitu. Kemarin saya nanya ke ibu saya, alah ini nggak jelas ini, semua ini ada yang minta ini, minta itu, nggak jelas gitu. Apalagi si Hovifah ya juga kemarin ya belum jelas, katanya mau dukung siapa. Tapi kayaknya katanya nunggu komando Pak Lurah kan. Nah, Caimin juga kan orang Jawa Timur, dia keluarga Kiai, cucunya pendiri NU. Itu juga minta dukungan, semua orang minta dukungan, jadi muslimat bingung juga Mas Eko gitu. Nah, tapi yang menarik begini, beberapa orang kata ibu saya ditanyain gimana mau dukung siapa gitu. Kayaknya Prabowo deh, kasihan udah lama dia gitu.
Udah lama dia nggak jadi-jadi, pasti dia orang ikhlas. Coba bayangin loh betapa gagalnya kita membangun pendidikan politik di akar rumput. Orang yang sangat miskin di desa, di dalam struktur kelas di desa ya, di dalam diferensiasi kelas di desa, dia paling miskin. Bisa-bisanya dia kasihan sama Prabowo gitu loh. Prabowo aja nggak pernah kasihan sama kita gitu. Nah ini loh Mas Eko, selama saya senang ya dengan inisiatif komite-komite ini. Saya mudah-mudahan ini jadi betul-betul jadi harapan kita Mas Eko, tapi mungkin nggak didorong. Saya mau masuk dalam percakapan politik itu, dilibatkan, ngajak teman-teman Partai Hijau juga, atau teman-teman jaringan Partai Buruh dan NGO yang selama ini juga nggak saling ketemu sebenarnya. Kita terus terang aja ya, buruh, Partai Buruh dengan PHI mungkin bisa ketemu dalam 1-2 event, tapi juga belum ketemu ngomong sikap politik yang sama, belum ketemu. Partai Buruh dengan banyak NGO gitu juga. NGO ini juga kalau kita ngikutin wawancaranya Mas Gun dengan Hari Wibowo, ya dianggapnya Partai Buruh nggak punya yang jelas itu. Menurut saya ideologinya jelas itu, taktiknya yang harus kita perdebatkan gitu. Ideologinya jelas kiri tengah, makanya dorong welfare state itu. Cuman kita nggak bisa mengendalikan, nggak punya kuasa politik untuk ngomong kepada elit Partai Buruh apa yang harus dipilih atau harus ditempuh oleh partai gitu. Nah saya lagi-lagi bayangin Mas Eko, komite politik ini menjadi satu saluran politik gerakan populer, kayak ranting-ranting di desa yang bekerja gitu, ranting Nahdlatul Ulama kan kerja. Ranting NU itu ya bikin kegiatannya sholawatan, tahlilan gitu ya, ya majelis taklim kayak gitu, terus apa itu khotmil Quran, ngaji. Nah ini bisa jadi juga begitu, bikin panggung-panggung politik itu sekaligus ini kegiatan keagamaan, tapi ngomongin keresahan rakyat di data gitu, terus cari inisiatif-inisiatifnya. Nah ini kalau jadi saluran yang dahsyat itu bisa 2029 bisa tandingan betul itu Mas Eko.